Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Intan Dwi Anggrini dari kelas 1 Sains Data Terapan A dengan NRP 3324000006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir semester yang berjudul Kun Anta Restoran sebagai pemenuhan tugas akhir semester dari mata kuliah Praktikum Pemrograman 2 dengan dosen pengampu Ibu Tri Hadiah Mulyawati, SST MKOM. Nah, di sini tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan flow dari sistem Kunanta Restoran ini sendiri. Nah, untuk penginputan data di sini, pertama-tama user akan masuk ke situs web dari Kunanta Restoran. Nah, situs web Kunanta Restoran. Nah, kemudian user akan menginputkan nama user, lalu setelah menginputkan nama user, baru user akan dapat melakukan pemilihan menu makanan dan minuman. Setelah menginputkan nama dan makanan dan minuman yang dipesan, kemudian user akan dialihkan ke halaman yang akan menampilkan daftar makanan dan minuman yang dipesan serta total harga keseluruhan dari makanan dan minuman yang dipesan. Nah, di mana data-data yang diinputkan tersebut disimpan dalam dictionary dalam program Python yang nantinya akan dikirim ke MongoDB Atlas dan oleh MongoDB Atlas akan direkod dalam format JSON berupa dokumen JSON atau binary JSON. Di sini pertama-tama saya akan mendemokan web apps dari segi pelanggan ya. Jadi web apps yang akan melakukan penginputan pemesanan dari pelanggan. Yang pertama-tama dalam program dari web apps Kunanta Cafeteria ini, saya menggunakan library dari Logging, Streamlit, Paymongo, Data, dan SetDB. Nah, di mana di sini saya membuat objek client yang nantinya akan melakukan koneksi ke database pada MongoDB Atlas yang telah kita buat sebelumnya tadi. Dimana di sini nama database yang akan kita akses tersimpan dalam variabel db. Kemudian untuk collection yang akan menampung inputan dari user, kita beri nama order Mongo yang tertampung pada variabel collection. Nah, di mana ini sendiri jika order Mongo belum terbuat atau tercreate pada MongoDB Atlas akan secara otomatis dibuat oleh MongoDB Atlas. Nah, kemudian di sini kita membuat exception handling yang akan menghandle error ketika proses koneksi ke database MongoDB Atlas. Langsung saja kita ke penjelasan halaman pertama. Nah, di sini pada variabel 5 pada sintaks dan ke 52 hingga 53 dapat dilihat apabila atribut session state apabila tidak terindikasi page pada atribut session state state.session_state, maka akan dibuat atribut baru bernama st.session_state.page dengan nilai default 1. Nah, inilah yang membuat halaman utama atau halaman default yang akan dibuka pertama kali ialah halaman
pertama, di mana atribut st.session_state.page bernilai 1, di mana program dari halaman pertama ini terletak pada sintaks 176 hingga 91. Di sini halaman pertama kita diminta untuk menginputkan nama pelanggan. Nah, di sini sebagai contoh, nama pelanggan yang diinputkan ini nanti akan disimpan dalam variabel in_name pada sintaks line ke-83. Nah, kemudian dengan kita menekan tombol pesan makanan, maka kita akan beralih ke halaman selanjutnya dan inputan nama pelanggan tadi akan disimpan ke dalam dictionary st.session_state.data dengan yang mana akan dijadikan value untuk key name. Nah, di mana di sini dapat kita lihat pada sintaks line ke-65 hingga 71 kita membuat apabila pada atribut st.session_set tidak teridentifikasi data, maka akan dibuat atribut baru bernama st.session_state.data, yang mana atribut ini akan berisi dictionary inputan data dari user. Nah, dari nama pelanggan, makanan, dan menu yang dipesan, dan total dari pemesanan tersebut. Oke. Nah, di sini kita beralih ke halaman kedua. Nah, pada halaman kedua ini terdapat dictionary menu yang mana key-nya berisi nama makanan dan value-nya berisi harga dari tiap makanan. Checkbox berisi daftar makanan ini sendiri dibuat dengan metode checkbox dari StreamMate yang terletak pada sintaks line ke-119. Nah, yang mana nanti value dari dari checkbox pemilihan makanan ini akan tersimpan pada key makanan. Nah, di sini sudah didefinisikan ya key makanan. Nah, jika kita memencet salah satu menu dari makanan, maka conditional statement if pilih pada line ke-120 akan bernilai true dan kemudian akan menampilkan select box atau number input yang akan menentukan banyaknya porsi dari makanan yang dipilih tersebut. Di sini saya menambahkan 3 porsi. Nah, di mana harga, di mana nanti akan dilakukan perhitungan total harga dari setiap makanan yang dipesan tersebut, di mana perhitungan subtotal atau total harga dari setiap jenis makanan atau minuman dipesan
tersimpan pada variabel subtotal. Dengan program pada sintaksis ke-123, maka akan secara otomatis menambahkan data dengan nama key berdasarkan jenis makanan yang dipilih, kemudian value-nya diambil dari variabel subtotal. Nah, yang mana ini nanti diinputkan ke dalam dictionary pesanan pada variabel ke-113 secara sementara ya, sebelum kemudian nanti akan ditambahkan ke dictionary session state.data dan lalu akan dikirim ke database. Nah, kemudian subtotal dari setiap makanan atau minuman yang dipilih tadi akan menjadi nilai tambahan pada variabel total harga. Nah, variabel total harga ini pada line ke-114 akan menampung total harga dari keseluruhan pesanan yang dipesan, total harga dari keseluruhan pemesanan pelanggan secara sementara. Inputan dari user yang disimpan secara sementara pada variabel pesanan dan total harga tadi akan ditambahkan ke dictionary session state.data dengan value food untuk variabel pesanan, kemudian st.session_state.data dengan value price untuk variabel total harga. Nah, cara ini pada line 126 hingga 127 merupakan pengiriman data sebelum data beralih ke halaman selanjutnya. Karena jika halaman beralih ke halaman selanjutnya, maka data inputan user tadi akan hilang. Nah, agar tidak hilang, sebelum beralih ke halaman selanjutnya, kita melakukan penambahan data ke dictionary st.session_state.data. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, di sini kita diminta untuk memilih minuman yang akan kita pesan. Nah, sebenarnya di sini kurang lebih penjelasan programnya sama dengan ketika kita berada di halaman pemilihan makanan. Jadi menurut saya ini tidak usah dijelaskan kembali. Selanjutnya kita beralih ke halaman terakhir yang menampilkan total belanja dari pelanggan. Pada halaman ini ditampilkan nama pelanggan, list makanan dan minuman yang dipesan, serta total harga dari keseluruhan makanan dan minuman yang dipesan. Nah, di mana data nama pelanggan ini diambil dari value pada dictionary st.session_state.data dengan key bernama name. Kemudian
untuk food. Nah, untuk daftar makanan sendiri ini diambil dari variabel food. Nah, variabel food ini mengambil dictionary education underscore set data dengan key food yang mana akan berisi nama makanan dan total harga dari jenis makanan yang dipesan tersebut. Lalu drink yang akan menampung data berupa nama minuman dan harga atau subtotal dari minuman yang dipesan tersebut. Kemudian ada variabel total. Nah, variabel total ini yang akan menampung data total harga keseluruhan dari pemesanan. Saya akan menjelaskan mengenai dashboard untuk user admin. Nah, setelah data inputan user ini tadi yang terrecord dalam database MongoDB Atlas dalam format JSON, ini nanti kemudian akan kita muat ya dataset rekaman dalam MongoDB Atlas. Nah, kemudian nanti akan kita tampilkan dalam bentuk data, akan kita simpan dalam bentuk data frame. Nah, setelah kita simpan dalam bentuk data frame yang sebelumnya tadi berformat JSON, akan kita visualisasikan baik dalam bentuk tabel, grafik, maupun teks informasi mengenai tracer pelanggan ya, tracer customer. Oke, bukan berlama kita ke source code dan aplikasi. Nah, untuk membuat web apps halaman dashboard admin ini sendiri, saya menggunakan library login, Streamlit, Datetime, Pandas, Plotly Express, kemudian PMongo, Certifi, IO, dan Regex. Nah, di sini pertama-tama setelah kita melakukan import library, tentunya kita akan melakukan koneksi ke MongoDB Atlas dengan menggunakan objek client. Nah, kemudian akan didefinisikan secara spesifik database yang akan kita akses pada variabel database. Kemudian untuk collection yang akan kita akses, nah, di sini kita definisikan pada variabel collection ya. Kemudian koneksi database akan dites dengan menggunakan commenting dalam kedua tiga. Nah, jika koneksi ke database ini berhasil, maka akan menampilkan pesan pada log berupa info koneksi ke MongoDB Atlas berhasil. Nah, apabila koneksi ini gagal, maka akan dihandle dengan exception handling, di mana akan menyampaikan pesan log error terjadi kesalahan saat menghubungkan ke MongoDB Atlas. Nah, setelah kita berhasil melakukan koneksi ke database dalam MongoDB, selanjutnya kita akan mengambil data dari MongoDB dan mengubahnya ke bentuk data frame. Nah, sini untuk mengambil data dalam database MongoDB yang masih berformat JSON, kita menggunakan metode find. Nah, kemudian setiap data dalam format JSON tersebut kita tampung ke dalam variabel data dalam bentuk list. Nah, jadi lebih dari satu ya ini data berformat JSON. Dan kemudian lanjut ke pembahasan halaman. Nah, di sini dapat kita lihat, jadi
Untuk menu halamannya sendiri ada 3 ya. Yang pertama order record, kedua economic order quantity, lalu ada dasar customer. Nah, di mana menu sidebar halaman ini kita tampilkan dengan metode sidebar, di mana pemilihan menu sidebar ini sendiri dilakukan secara radio button. Nah, maka dari itu di sini kita menggunakan metode radio. Nah, untuk mengidentifikasi halaman yang dibuka sendiri, kita menggunakan conditional if else statement. Di sini dapat kita lihat if halaman sama dengan. Nah, ini conditional statement yang dipergunakan untuk mengidentifikasi halaman yang akan kita buka. Nah, jadi jika kita memencet radio button terserah customer, maka variabel halaman akan berisi value tracer customer, dan begitu untuk yang lainnya. Sekarang kita akan membahas mengenai halaman order record. Pada halaman order record ini kita memiliki variabel data yang akan mengambil data dalam collection database MongoDB yang masih berformat JSON dengan menggunakan metode find. Nah, ini nanti data-data berformat JSON tersebut akan diolah satu persatu dengan menggunakan perulangan for doc in data, di mana pada perulangan for doc in data ini terdapat variabel customer yang akan menampung nama pemesan, kemudian items yang akan menampung daftar pesanan dari pemesan, kemudian quantities yang akan menampung kuantitas atau jumlah banyaknya makanan atau minuman yang dipesan oleh pemesan. Lalu price, nah price ini sendiri berisi subtotal dari setiap jenis makanan dan minuman yang dipesan oleh pemesan atau pelanggan. Kemudian terdapat get start str. Nah, get start str ini sendiri yang akan menampung waktu dari data. Jadi kan data tersebut yang terikat dalam database juga memiliki informasi terkait jam berapa waktu dari record data tersebut. Data start ini yang akan menampung informasi tersebut. Nah, kemudian dengan perulangan for i in rank when items perulangan ini sendiri terletak di dalam for doc in data yang masih di dalam scope for doc in data. Nah, perulangan ini nanti yang akan mengumpulkan seluruh data-data yang tersimpan value dari variabel customer, item, quantities, price, dan date start str ke dalam dictionary row ya. Nah, di mana nanti row ini membuat dictionary dengan key customer yang mana value-nya akan diambil dari variabel customer, lalu key items yang value-nya akan diambil dari variabel items, kemudian key
quantity yang akan diambil value-nya dari variable quantities, kemudian key price yang value-nya nanti akan diambil dari variable price, lalu dapat key date yang mana nanti value-nya akan diambil dari variable date start. Nah, data-data yang telah dikumpulkan ke dalam dictionary row ini nanti akan ditambahkan pada list flattened data, ya. Nah, dimana nanti data-data dalam list flattened data akan dikonversi ke dalam bentuk data frame dengan metode data frame dari Pandas, yang mana data frame ini nanti akan tersimpan dalam variabel data frame order. Kemudian di sini dapat kita lihat ya, pada halaman Adorika terdapat tombol download data. Nah, tombol download data ini memungkinkan admin untuk mengunduh tabel record pemesanan, di mana dokumen yang diunduh tersebut bertipe Excel. Di sini dapat kita lihat format Excel, format nama Excel yang dihasilkan ialah order record tanggal atau waktu pengunduhan. Nah, di sini kita membuat objek output yang akan menjadi stream atau penyimpanan sementara pada proses pembuatan file Excel ini ya. Nah, di sini kita melakukan konversi data frame menjadi data Excel dengan menggunakan metode Excel writer dari Pandas. Nah, kemudian data Excel ini nanti akan disimpan pada inisialisasi bernama writer. Nah, kemudian nanti akan diekspor data Excel dalam variabel inisialisasi writer ini menjadi dokumen Excel dengan menggunakan metode to Excel. Sini dapat kita lihat pada line 76 ya. Nah, kemudian dengan pemanggilan metode shift ini pada line ke-77, dokumen Excel yang baru kita buat tadi akan disimpan secara temporary dalam objek output. Nah, kemudian untuk penampilan button download file ini sendiri, kita menggunakan metode download button dengan label download data, kemudian data yang akan diunduh ini tersimpan merupakan data dokumen Excel yang tersimpan dalam output, dalam variabel output, dengan format file nama berdasarkan variabel nama file. Kemudian meme ini karena kita mau menjadikan, karena file yang diunduh ini berupa Excel, jadi ini merupakan default standar dari value meme untuk pengunduhan data Excel. Kemudian di bawahnya terdapat
pemanggilan metode data frame, yang mana ini yang menampilkan data record pesanan pelanggan dalam bentuk tabel. Ini kita menggunakan metode data frame dari library Streamlit. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai halaman economic order quantity. Nah, untuk halaman economic order quantity ini sendiri, ya kita menggunakan variabel data untuk mengambil data record berformat JSON dalam collection database. Nah, kemudian dengan perulangan for job in data, kita mengambil data record berformat JSON satu persatu dengan variabel inisialisasi doc. Nah, di mana nanti di sini terdapat variabel items yang akan menampung list items, kemudian quantities yang akan menampung list kuantitas dari setiap items. Kemudian di dalam perulangan for job in data ini terdapat sub perulangan for item QDY in zip items dalam kurung items quantities. Nah, ini sendiri merupakan variabel jumlah merupakan parsing data yang akan menjadikan data dalam variabel data yang berisi kuantitas dari setiap makanan dan minuman akan dirubah tipe data menjadi integer. Nah, kemudian pada sintaks ke-102 ini akan secara otomatis menambahkan elemen baru dalam list item counter pada sintaks ke-94, di mana key-nya ini nama key-nya berdasarkan variabel items. Lalu untuk value dari key ini sendiri diambil dari variabel jumlah yang berisi kuantitas atau jumlah banyaknya pesanan dari setiap jenis makanan dan minuman pelanggan yang dipesan pelanggan. Nah, kemudian di sini conditional statement if item counter mengecek apakah dictionary item counter apakah data dalam dictionary item counter kosong atau tidak. Nah, jika tidak kosong atau berisi beberapa data, maka data dalam dictionary item counter akan dikonversi ke dalam bentuk list dan kemudian akan disimpan dalam bentuk data frame dengan metode data frame dari Pandas, di mana ini nanti akan disimpan dalam variabel df_summary. Nah, untuk menampilkan bar chart kuantitas dari setiap jenis makanan yang dipesan oleh seluruh pelanggan. Di sini kita menggunakan metode bar dari Torti Express.
Nah, kemudian bar chart yang tersimpan dalam kemudian grafik yang tersimpan dalam variabel bar chart tadi akan ditampilkan ke web apps dengan metode plotly_chart. Namun, jika data tidak ditemukan, alias tidak memenuhi conditional statement dari if item counter, maka akan ditampilkan pesan warning data tidak ditemukan. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke halaman tracer customer. Nah, halaman tracer customer ini berisi deskripsi informasi dari setiap pelanggan Kunanta restoran. Nah, di sini ketika admin menginputkan nama pelanggan yang informasinya ingin dicari, di sini, maka untuk menampilkan text input sendiri ini kita menggunakan metode text input dari Streamlit. Nah, nama pelanggan yang ingin dicari oleh admin ini nanti akan disimpan dalam variabel input nama pada sintaks line ke-115 dan kemudian akan diregex. Nah, regex ini tujuannya untuk menghindari case sensitif ya, agar data yang dicari dapat ditemukan. Nah, kemudian dilakukan pencarian record JSON di mana record JSON dengan key pemesan berdasarkan value pada variabel regex, maka akan diambil ya dengan metode find dan kemudian ditampung ke dalam list dalam variabel hasil cari. Nah, kemudian selanjutnya dengan conditional statement if else, apabila hasil cari ini bernilai false atau not, hasil cari ini terpenuhi, berarti pencarian tidak menemukan hasil, alias tidak ada data tersebut ya, sehingga nantinya akan menampilkan info tidak ditemukan data untuk pemesan yang cocok dengan nama yang diinputkan admin. Namun jika pencarian berhasil ditemukan, maka akan membuat dictionary pemesan page pada sintaks line ke-124. Kemudian akan ada perulangan for in hasil cari. Nah, di mana dengan perulangan ini kita akan mengambil satu persatu data dari setiap file JSON dalam variabel hasil cari yang akan diinisialisasi dengan variabel doc. Nah, di mana pada perulangan ini terdapat variabel name yang akan menampung nama pemesan, kemudian variabel tanggal yang akan menampung list tanggal kunjungan atau pemesanan dari pelanggan tersebut berdasarkan variabel nama. Kemudian terdapat variabel items yang akan menampung list atau daftar makanan dan minuman yang dipesan
oleh pelanggan tersebut berdasarkan variabel nama. Oke. Nah, di sini apabila variabel nama tidak terdapat pada pemesanan bid, maka akan dilakukan penambahan data pada dictionary pemesan bid dengan format dictionary dates, key dates dan key items. Namun jika ditemukan, maka akan langsung menjalankan program pada sintaks ini ke 136 dan 137. Nah, selanjutnya, data yang telah dikumpulkan berdasarkan variabel nama, data yang telah dikumpulkan ke dictionary pemesan Ditch, yang mana pengumpulan tersebut berdasarkan variabel nama, akan diambil lagi dengan perulangan for nama data in pemesanan Ditch.items. Nah, di mana di sini terdapat variabel tanggal terbaru yang akan menyeleksi tanggal kunjungan atau pemesanan dari pelanggan tersebut. Nah, ini diambil data terbaru dengan menggunakan metode max. Nah, kemudian apabila terjadi error yang memungkinkan, nah, error ini biasanya terjadi jika data date atau waktu ini tidak bertipe datetime ya. Nah, di sini saya menggunakan exception value error handling. Nah, kemudian setelah itu di sini terdapat variabel item unik yang akan berisi list atau daftar makanan dan pesanan yang dipesan oleh pelanggan. Di sini kita menggunakan metode from list ya untuk mengambil data list makanan yang dipesan oleh pelanggan yang terdapat pada dictionary data dengan key items. Kemudian setelah itu akan ditampilkan teks informasi preset dari customer dengan menggunakan metode markdown. Nah, di sini dapat dilihat pesannya berisi pelanggan dengan nama berdasarkan inputan admin telah berkunjung ke akun Anta restoran pada terakhir kali. Nah, ini berdasarkan tanggal terbaru ya. Kemudian berikut menu yang dipesan selama berkunjung. Nah, di bawah teks ini nanti akan ditampilkan list makanan yang dipesan oleh pelanggan tersebut. Nah, di sini sebagai contoh, di sini teridentifikasi dua pelanggan ya. Jadi untuk mendapatkan hasil yang spesifik kita harus menginputkan nama yang lebih spesifik ya, contohnya Aviana. Ini lebih spesifik. Maka data yang dihasilkan pun juga akan lebih spesifik. Oke. Kurang lebih itu penjelasan dari saya.
Nah, untuk project ini sendiri saya mengimplementasikan eh, topik pembahasan AOP, database handling, file handling, regex, dan exception handling. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ketika presentasi ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.